Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga hari ini tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan di rumah masing-masing. Baik, pada pertemuan kali ini kita lanjut belajar tentang sarana budidaya ternak kesayangan. Semoga kalian bisa menyimak materi yang Pak Guru berikan pada hari ini. Ya. Boleh juga sambil simak dan buka buku LKS-nya atau buku paket lainnya. Kalau pada buku LKS itu halaman 36 sampai 38. Bisa kalian sambil simak juga dan bisa ditandai poin-poin penting di buku LKS-nya agar kalian juga bisa mempelajari di buku LKS-nya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Bahan-bahan. Nah, di sini hewan yang akan dipelihara. Di sini hewan yang dipelihara harus merupakan hewan yang sehat. Hewan sehat memiliki kriteria sebagai berikut. Tubuhnya tegap, gerakan lincah dan gesit. Bulunya tidak rontok dan halus mengkilap. Pandangan matanya tajam dan memiliki nafsu makan yang baik sudah pastinya ya. Ini semua makhluk hidup mungkin bisa dikategorikan seperti itu untuk menilai atau sehat atau tidaknya. Nah, pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi. Pakan yang digunakan adalah pakan alami dan buatan. Nah, di sini ada dua contoh ya, pakan yang digunakan itu alami dan buatan. Nah, yang pakan alami ini diambil dari lingkungan sekitar, misalnya tanaman, limbah organik rumah tangga, maupun limbah organik dari lingkungan sekitar. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu pakan buatan. Dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi untuk yang mengkonsumsi pakan tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada berapa ini tadi pengelompokan pakan? Ya, ada dua, yaitu pakan alami dan buatan. Nah, sudah pasti kalau kita ingin budidaya ternak itu memerlukan obat-obatan. Untuk menanggulangi dan mencegahnya, hewan ternak diberi obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan berasal dari bahan alami dan buatan. Nah, sudah pasti memerlukan air ya. Air sangat penting dalam budidaya ternak agar tumbuh lebih baik. Air juga digunakan agar memperlancar makanan dan saluran pencernaan ternak. Nah, air ini sangat penting bagi makhluk hidup ya, bukan hanya ternak saja. Manusia dan bahkan hewan yang lain juga sangat memerlukan air. Yang kelima, kandang. Kandang ternak adalah bangunan atau rumah yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk. Adapun syarat kandang sebagai berikut. Ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. Hal ini sangat penting. Selanjutnya, kandang dapat menunjang produktivitas. Selanjutnya, memiliki sirkulasi udara yang lancar. Apabila sirkulasinya tidak lancar dan bagus, kemungkinan hewan tersebut akan kesusahan menghirup
udara ya. Nah, selanjutnya mudah dibersihkan. Ini wajib mudah dibersihkan. Melindungi ternak dari matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang bisa mengganggu kesehatan ternak. Mempermudah untuk mengelola ternak. Ini mempermudah untuk mengelola, ini bisa juga untuk memantau, membersihkan juga. Nah, peralatan yang dapat digunakan untuk budidaya ternak. Di sini tempat pakannya, selanjutnya tempat minum, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Nah, saya ambil contoh ya dari beberapa peralatan tadi yang harus disiapkan. Nah, di sini contoh gambar sprayer. Ini saya ambil contoh. Ini gambarnya. Biasa kalau kalian kenal itu untuk penyemprotan kandang ya. Ini wajib harus ada agar kandang lebih bersih ya. Sekarang 2 teknik budidaya ternak kesayangan. Nah, sekarang kita lanjut perawatan kandang. Berikut teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak. Kandang harus sering dibersihkan untuk menjaga kelembapan minimal seminggu sekali. Nah, ini harus sering dibersihkan ya, bukan hanya kandang. Ini rumah hewan tersebut harus dibersihkan agar tidak berkembang jamur yang menyebabkan penyakit. Tempat pakan dan minum harus rutin dibersihkan. Nah, ini wajib harus sering dibersihkan agar tidak terserang penyakit ya. Pemilihan bibit. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Bibit yang dipilih adalah yang memiliki bentuk tubuh seimbang dan tidak cacat. Ini ya yang bisa diterapkan untuk pemilihan bibit. Nah, yang ketiga pemberian pakan. Biaya pakan menempati 60-80% dari jumlah total usaha peternakan. Nah, kalau untuk skala besar ini memang sangat memiliki atau memerlukan biaya yang cukup besar. Paling ya kalau hanya kalian paling hanya untuk di rumah itu memelihara kelinci, kucing, ya mungkin seperti itu. Pemberian pakan memperhatikan jumlah kebutuhan dan waktu pemberian. Untuk pakan hijau berupa tumbuhan atau mungkin rumput-rumputan juga harus dalam keadaan layu untuk mempertinggi serat kasar, juga menghilangkan getah racun yang menyebabkan diare atau penyakit yang menyebabkan ternaknya untuk sakit. Jadi dihindari pemberian pakan kalau untuk tumbuh-tumbuhan yang segar. Jadi didiamkan dulu hingga layu. Nah, yang keempat pencegahan hama dan penyakit. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Lahan yang ingin dibuat kandang harus bebas dari penyakit menular. Kandang harus kuat, aman, nyaman, dan bebas penyakit. Periksa ternak jika ada tanda sakit lalu diobati. Ya. Pantau kandang dan jaga agar tidak lembab digenangi oleh air. Lembab ya, yang digenangi oleh air. Lakukan penyemprotan desinfektan untuk pemberantasan hama kandang. Nah, ini sangat penting biar tidak terserang oleh penyakit maupun hama atau virus dan sebagainya. Lakukan vaksinasi secara teratur. Nah, vaksinasi bisa berupa vitamin atau sejenisnya untuk pencegahan dari hama penyakit. Nah,
Baik, dari pembelajaran kita pagi hari ini cukup sekian. Harap anak-anak semuanya memberikan tanggapan berupa kesimpulan di kolom komentar di Classroom. Silahkan apa yang ingin ditanyakan di Classroom agar bisa saya pantau, saya lihat dan bisa saya jawab. Apabila tidak memberikan komentar berupa kesimpulan dan saya anggap tidak masuk pada pembelajaran kita pagi hari ini. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.